Mbledeki dorong nggodaki babon pepetke pager. Bareng kepepet pager babone ra iso nondi-nondi terpaksa ndoprok mekokok. Akhirnya diunggahi celingkrik cucuk ndase cek gasak cetet rampung leng gasak medun sampai gaber-gaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatal habaib, Sadatal habaib, al-fudala wal kurama wal a'izza, Sayyidil Habib Zain bin Abdullah Al-Jufri, Sayyidil Habib Syauqi, Sayyidil Habib Haidar Al-Jufri. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihhatin wa afiyah, agar terus bisa membimbing kita untuk selalu menggelorakan sholawat menuju cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Sholawat itu lebih dari sekedar sangat penting, karena tanpa sholawat Islam kita tidak sah. Salah satu rukunnya sholat adalah bersolawat atas Nabi. Sholat tanpa sholawat maka sholatnya tidak sah, padahal sholat salah satu rukun Islam. Kalau sholatnya tidak sah, berarti Islamnya juga tidak sah. Tanpa sholawat, doa kita nggak akan didengar oleh Allah. Tanpa sholawat, nggak mungkin doa kita dikabulkan Allah. Rasulullah menyatakan, ad-du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Doa itu tergantung antara langit dan bumi, hatta yusalla alayya, sampai dibacakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ringkesnya, tanpa sholawat ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah. Bahkan
Orang yang nggak mau bersolawat itu nggak bisa masuk surga. Man nasiya sholah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa yang lalai bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka kelak dia akan salah jalan menuju surga. Na'udzubillah min. Para jamaah, solawat itu satu-satunya amal yang diperintahkan sekaligus dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan solawat kepada manusia agar semuanya bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri mencontohkan, Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya amal yang langsung dicontohkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing untuk terus bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dari sipil maupun TNI Polri, hadir Pak Kapolsek bersama para anggota, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, pengurus Nahdlatul Ulama, semuanya yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, adik-adik santri, bapak ibu, hadirin hadirat seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini acaranya Galaksi, Gebyar Anak Islam Kami Tuan Simo, sekaligus dirangkai dengan peringatan tahun baru 1444 Hijriah. Gebyar Anak Islam dikaitkan dengan peringatan tahun baru Islam, yang otomatis kita bicara waktu, kita bicara zaman. Tokoh hebat itu disebut anak zaman, berarti kita bicara soal sejarah. Sejarah itu asline bahasa Arab syajarah, tapi lesane wong Jepara Arab ngomong ke syajarah kangelan, akhirnya dipundhut kepenake dadi sejarah. Kini lesane Habib-Habib niki ya enteng syajarah. Emang lesan Arab. Nek lesanmu kan lesan merek at-tempeu wal onde-ondeu wal ote-oteu wat tahu. Tunggale afwun itu aslinya bahasa Arab. Orang Jawa mau ngucapin afwun kangelan, akhirnya diunekne apem. Itu aslinya afwun, artinya ampunan. Tafaul, dengan bersedekah apem, berharap dapat afwun, ampunane Gusti Allah. Makanya nganti saiki wong Simo kapan nyelameti keluargane sing meninggal mesti enten jajan apeme, nggih napa nggih? Nggih. Malah aku ngerti apeme wong kene iki empuk-empuk ngono. Atos kuwi watu. Jenenge apem ya empuk ginyur-ginyur. Itu pelajaran dari para sesepuh. Kenapa kalau selamatan sedekahan nyelameti kematian harus dikasih apem, niku tafaul dari afwun, supaya sing dislameti entuk ampunane Gusti.
anak agar berbakti kepada orang tua, diajarkan doa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ilat Jawa kangelan, Rabbi ghfirli wali akhirnya digaweke jajan iwel. Niki wong ngaji kok mbok suguhi panganan barang. Sampun, ge wong-wong ora gatekke aku ngurusi sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulangi donga Rabbana la tuzigh qulubana, kangelan ngonekke qulubana, akhirnya digawekno kulub-kulupan. Pokoknya nek dijalurke Departemen Perbadokan niku gampang faham. Loh, syammir khairan fatrukil bagha. Lesan Arab enak, syammir khairan fatrukil bagha. Tapi nek lesan Jepara kangelan, syammir diwaca semar, khairan diunekno gareng, fatruk dadi petruk, bagha dadi bagong. Niku asline syammir khairan fatrukil bagha. Syammir semangat membara, khairan melakukan kebaikan, fatruk meninggalkan al-bagha kelacutan. Syammir khairan fatrukil bagha, kenek ilat Jepara diwaca semar gareng petruk bagha. Nah, sejarah itu aslinya bahasa Arab syajarah, artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun pasti mengalami 3 fase, mengalami 3 tahap: terek, metit, ambruk, tunas, puncak, tumbang, kebangkitan, keemasan, kehancuran, perintis, penerus, pewaris. Kok ndomong? Oh, mirengke. Maka dalam bahasa sejarah kita tahu ada 3 kekuatan. Sejarah pasti mengandung 3 kekuatan: dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka kalau kita bicara siapakah orang tua, orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak punya harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah lupa dengan cita-cita masa lalu, tapi juga tumpul diajak berpikir tentang masa depan. Sedangkan generasi muda, siapakah anak muda? Anak muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa depan. Masing-masing punya karakter, punya watak sendiri-sendiri. Orang tua suka bernostalgia, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Maka kakek nenek yang sudah tua kalau didatangi cucu mesti suka bercerita. Bapak ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk nulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, mempertahankan posisi, koalisi, kalau perlu korupsi. Sedangkan
tokoh muda, pandai berorasi, mimpin demonstrasi, dan ahli caci maki. Itu sifat sejarah. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah tokoh di masa depan. Maka bicara soal masa depan itu bukan untuk kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk anak-anak kita. Betul? Sehingga orang Jawa itu punya filsafat yang luar biasa, suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Sing sepuh-sepuh jeh kemutan. Wong biyen niku seneng mageri kampunge, desane nganggo pohon bambu. Mulane ana tanah papringan. Kenapa? Karena di dalam rumpun bambu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang berjamaah, berpadu dalam satu komposisi. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, dan bambu muda namanya bung. Sehingga kalau bicara masa depan, dulu zaman perjuangan dan pergerakan untuk merebut kemerdekaan, yang diajak berjuang bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Yang diseru bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ono semboyan, mari bung rebut kembali. Mboten kok mari pring rebut kembali. Apa meneh mari tunggak rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Sehingga masa pergerakan Indonesia ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid. Makasih. Kalian generasi muda, kalau pengen hebat, pengen sukses, harus punya wataknya bung. Jika kalian generasi muda punya sifat-sifatnya bung, pasti kalian akan jadi solusi dan berprestasi. Setidaknya bung itu punya 3 sifat. 1, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Kalau ada bung kok bengkong dan tumpul, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Ono bung kok bengkong ketul, wih ora pantes urip. Dibabat gawe jangan ge sayur, lek gak ngono pakane garangan. Itu bung ancaman. Bung yang hebat adalah jejeg tur lancip. Artinya pemuda-pemudi harus idealis dan kritis, punya cita-cita yang hebat dan jangan pernah puas dengan hasil yang diraih. Yang kedua, bung itu selalu ingin menyalip siapa saja. Jangankan bambu tua, tunggak yang sudah rapuh, pring yang menjulang tinggi harus bisa dilampaui, kudu iso nyelip. Itu sifatnya bung. Pengen luwih dhuwur, pengen luwih dhuwur. Maka pemuda harus kreatif dan dinamis. Jadilah pemuda yang perintis, bukan pewaris, yang pengais, bukan pengemis, yang pelopor, bukan pengekor, yang penggerak, bukan penggertak, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang ahli zikir, bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran, ahli sholawatan, bukan yang suka pacaran, yang beradab, bukan yang biadab. Yang ketiga, bung itu punya jaket tebal. Itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Kalau bahasa agak ke Inggris-Inggrisannya saya tahu. Namanya the slumpring. Yang mriki le Mas Tani napa? Slumpring. Jakete bung niku lho.
Pasti dia punya jaket tebal, selumpring, dibalut dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam, sampean telusupen bendul tangan sampean. Ini artinya apa? Pemuda-pemudi itu harus rungokne toh eksklusif dalam rangka melindungi diri, bukan eksklusif dalam rangka sombong, boten, tapi menyadari kekuatan internal. Saya belum teruji dalam sejarah, saya belum siap terbuka, maka saya harus melindungi diri saya dengan jaket yang tebal. Ono bung kok ora jaketan kerikiti garangan. Ini penting bung wedok. Bungkus tubuhmu dengan jaket tebal biar enggak dikerikiti garangan-garangan milenial. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya awali dengan mengarahkan ya Bung? Bung ini kan generasi harapan. Karena memang temanya galaksi, kebiar anak Islam kami tuan simo. Ya wes padha menenge. Ingat, anak wong kuwi ora padha ambek anak kewan. Sapa ngomong wis suwe? Anakan wong kuwi ora padha karo anakan kewan. Ayo, aku takon, dijawab. Sing iso jawab mulih dhisik. Kaya sekolah zaman biyen. Anak wedhus arane napa? Cempe. Anak sapi arane napa? Bedek. Anak kebo arane bidel. Anak jaran arane dilo. Anak bekicot arane bekicot cilik. Padha ora ngertine kok. Ya bekicot cilik. Besusul ya beda. Besusul iki kancane keong. Beda. Kol barang kuwi. Sing bener ya bekicot cilik kuwi. Anak wedhus arane cemeh. Ya wis lek cara kene cemeh, lek cara Jawa Timur cempe. Cemeh, cempe asal dikasih makan kenyang. Sing penting pakanono sing wareg leh mangan dijamin lemu gede dan dewasanya si cemeh ini dijamin jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak sapi arane bedek. Pokok dikai mangan wareg, dipakani akeh, lemu gede. Dewasanya si pedet dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo arane gudel, pokok dipakani wareg, dipakani sing akeh, lemu gede. Dewasanya si gudel ini dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak wong ora iso digarap ngono, Bu. Anak wong nek mung sekedar dipakani wareg, dipakani akeh, pancen iso lemu iso gede. Ya lemu gede, ning dewasane belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Anak pitik arane kutuk. Ana anak pitik kutuk cilik wedok dimong karo mama pitik. Digawe mangan wareg iso gede dadi perawan pitik. Bareng wis dadi perawan terus diperkosa jago limo. Ki rampung perkosa jagone ora tanggung jawab, minggat kabeh. Lho pancene nanti jago ki ora tanggung jawab. Ngono kuwi kelakuane jago. Mbledeki doro nggodaki babon, pepetke pager. Bareng kepepet pager babone ra iso nanti terpaksa ndoprok mekokok. Akhirnya diunggahi celingkrik, cucuk ndase cek, gasak cetet, rampung le gasak medun sampai gaber-gaber. Bar kuwi minggat.
Ayo ngono kuwi dadi kasus napa mboten? Dadi masalah napa mboten? Masuk ranah hukum napa mboten? Saged dilaporke polisi napa mboten? Mboten takoke Kapolsek tahu nrimo laporan pemerkosaan pitik napa mboten? Dalam dunia perpitian ndak ada masalah. Walaupun habis diperkosa